Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Mardianingsi. Saya dari kelas MJ601. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Rati Anggoro Willy selaku dosen pengampu saya di mata kuliah eh, kewirausahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai activity report penjualan basreng. Kita langsung masuk ke laporan aktivitas penjualan Basreng. Jadi presentasi ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas penjualan produk Basreng mulai dari profil produk, strategi pemasaran, analisis konsumen dan kompetitor, serta laporan penjualan dan juga rencana perbaikan ke depannya. Kita langsung masuk ke gambaran umum produk. Jadi, deskripsi dari produk ini yaitu basreng adalah makanan ringan berbahan dasar tepung beras dan yang digoreng dengan rasa yang gurih dan renyah, tersedia dalam berbagai varian seperti rasa original, balado, dan juga keju. Lalu, keunggulan produk, basreng memiliki tekstur yang lembut namun renyah di luar serta cita rasa yang kaya menggugah selera. Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet. Lalu mengenai kemasan dari basreng sendiri, kita menggunakan plastik yang menarik dengan desain kemasan yang modern dan eye-catching. Kemasan tersedia dalam ukuran kecil, sedang, dan besar untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Lalu strategi pemasaran yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, yaitu iklan di media sosial. Melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Lalu yang kedua yaitu kerjasama influencer. Bekerja sama dengan influencer atau selebgram yang sesuai dengan target konsumen untuk meningkatkan brand awareness dan engagement. Lalu yang ketiga yaitu promosi, diskon, dan paket spesial. Menawarkan promo diskon dan paket spesial pembelian yang menarik untuk mendorong penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu kita masuk ke profil konsumen yang pasti target pasarnya melalui dari usianya yaitu konsumennya itu berusia mayoritas 18 sampai 35 tahun yang menyukai makanan ringan praktis dan juga lezat. Lalu yang kedua yaitu gaya hidup konsumen yang aktif secara sosial dan sering berbagi konten di media sosial. Lalu yang ketiga yaitu perilaku pembelian menyukai produk dengan harga terjangkau dan kemasan yang menarik perhatian. Lalu yang keempat preferensi rasa. Mayoritas menyukai varian rasa original dan juga balado yang menantang selera seperti rasa baladonya lebih ke pedas ya. Sekarang itu lagi best sellernya. Lalu kita masuk ke analisis kompetitor, merek kompetitor, produk basreng utama yang menjadi pesaing adalah Basrenga, Basrengku, dan Basreng Kriwil. Lalu, eh, keunggulan dari kompetitor, pesaing memiliki varian rasa yang lebih beragam, kemasan yang menarik, serta jalur distribusi yang luas. Lalu yang ketiga yaitu strategi bersaing, kami perlu meningkatkan keunikan produk, mengembangkan kemasan yang lebih inovatif, dan juga memperluas jangkauan distribusinya. Lalu kita masuk ke laporan penjualan bulan Januari. Target penjualannya yaitu 50 juta dengan realisasi penjualan 45 juta dan presentasi pencapaian 90%. Lalu di bulan Februari, target penjualan 55 juta dengan realisasi penjualan 60 juta, presentasi pencapaian 109%. Lalu di bulan Maret, target penjualan kita yaitu 60 juta dengan realisasi penjualan 58 juta dengan presentasi pencapaiannya itu 97%. Tantangan dan kendala.
Yang pertama yaitu fluktuasi harga dan bahan baku. Kenaikan harga tepung beras dan minyak goreng memengaruhi biaya produksi dan juga harga jual. Lalu yang kedua yaitu persaingan pasar yang ketat. Banyaknya pemain baru di industri makanan ringan membuat kompetisi semakin ketat. Lalu yang ketiga yaitu perubahan preferensi konsumen. Eh, tren konsumsi makanan sehat mendorong konsumen beralih ke produk alternatif yang lebih menyehatkan. Lalu yang keempat yaitu dampak COVID-19. Penurunan daya beli masyarakat dan pembatasan mobilitas memengaruhi volume pembelanjaan. Lalu kita masuk ke rencana perbaikan. Yang pertama yaitu optimasi optimalisasi harga jual, yaitu menyesuaikan harga jual sesuai dengan biaya produksi yang meningkat. Lalu yang kedua yaitu inovasi produk, mengembangkan varian rasa baru yang lebih sehat dan menarik minat konsumen. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan saluran distribusi, memperluas jaringan distribusi ke gerai-gerai retail modern dan e-commerce. Lalu proyeksi penjualan ke depan. Yang pertama yaitu peningkatan volume penjualan, diproyeksi terjadi peningkatan penjualan sebesar 15-20% pada tahun mendatang. Lalu, peningkatan pendapatan, proyeksi peningkatan pendapatan sebesar 20-25% sejalan dengan pertumbuhan volume penjualan. Lalu, perluasan pasar, rencana untuk memperluas jaringan distribusi di wilayah baru dan meningkatkan penetrasi pasar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, penjualan basreng secara keseluruhan menunjukkan tren positif dan peluang peningkatan di masa mendatang. Lalu yang kedua yaitu rekomendasi, perlu adanya inovasi produk, optimisasi harga, dan juga perluasan saluran distribusi untuk meningkatkan daya saing. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.